Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah permalukan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi pagi yang penuh berkat Tuhan. Kita berbicara keajaibannya terlihat di tengah masalah. Tema yang kita akan pelajari adalah keajaiban Tuhan terlihat di tengah masalah. Jadi ketika kita ada masalah, justru kita berbangga. Kenapa? Karena Tuhan tidak menjauhi kita, justru Tuhan datang dan berkata bahwa di tengah-tengah masalah saudara akan ada keajaiban Tuhan, akan ada saudara pertolongannya, akan ada kuasanya dinyatakan. Sebab itu saudaraku, justru ada masalah bukan berarti kita menjadi orang yang paling malang, paling menderita. Tidak saudara, justru kita akan melihat kunjungan Tuhan, kekuatan Tuhan akan dinyatakan buat kita semua. Dengarkan firman ini di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus mendengar kabar itu, artinya kabar Lazarus yang diberitakan sakit, saudara, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Itu sebabnya saya mengambil tema keajaibannya terlihat di tengah masalah. Di tengah-tengah masalah justru Tuhan berbicara. Tuhan berkata, karena kalau kita berkata, aduh masalah yang datang pasti makin sulit, makin sukar. Itu perkataan iblis. Iblis akan menaruh perkataan-perkataan seperti itu. Iblis akan menekan kita dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Tetapi justru sadarilah, kebenarannya adalah ketika masalah datang, Tuhan justru berkata, penyakit itu tidak membawa kematian. Artinya Tuhan berfirman, ada janji Tuhan. Dan dengarkan saudara, ketika kita tahu bahwa keajaibannya terlihat di tengah-tengah masalah, maka dua hal yang perlu kita belajar. Yang pertama adalah janjinya tersedia bagimu. Yang kedua, saudara, berkat kemuliaannya di tengah-tengah masalah. Janji Tuhan, saudara, tersedia di tengah-tengahmu, saudara, bagi saudara. Dan yang kedua, berkat kemuliaannya di tengah-tengah masalah. Kenapa demikian? Mari kita lihat, saudara. Artinya, ketika Yesus mendengarkan kabar itu, ia berkata, ketika ia berkata, ia menjanjikan, tenang, gak usah khawatir. Mungkin dia berkata, penyakit itu tidak membawa kematian, tetapi aku akan menyatakan kuasaku, anak akan dinyatakan, kemuliaanku akan terjadi. Itu janji Tuhan, saudara. Sebab itu ketika engkau mengalami pergumulan, masalah, sakit penyakit, kesusahan yang makin parah, saudara, keadaan ekonomimu, keadaan usaha bisnismu yang hancur apa semua, dengarkan firman Tuhan. 7 kali orang benar jatuh, tidak dibiarkan tergeletak. Artinya di tengah-tengah masalahmu akan ada kuasa Tuhan, janji Tuhan tersedia. Tuhan itu dahsyat. Sebab itu saudara, kalau orang-orang lain mungkin lari meninggalkan kita, mungkin orang lain melihat dari jauh, mungkin orang lain berkata syukur kamu hancur dan jatuh. Tetapi Tuhan tidak demikian. Di tengah-tengah masalahmu justru Tuhan akan nyatakan janjinya. Sebab itu pegang janji Tuhan, jangan pernah goyah dengan masalahmu. Masalah itu kecil tapi janji Tuhan itu dahsyat. Saudara, lihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 31 ayat 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Justru pada waktu kesesakan, kasih Tuhan ditunjukkan dengan ajaib. Bukan kasih biasa, kasih yang begitu ajaib. Ajaib di tengah-tengah hidupmu, ajaib di tengah-tengah pekerjaanmu, ajaib di tengah-tengah masa depanmu, ajaib di tengah-tengah bisnismu, pelayananmu dan sebagainya. Ajaib itu tidak terbatas, karena berasal daripada Tuhan. Dia hebat. Sebab itu Bapak Saudara, yakin hari ini apapun keadaan kita, jangan pernah goyah. Kasih Tuhan akan ditunjukkan dengan begitu ajaib. Pada waktu kapan? Pada waktu engkau terdesak, pada waktu engkau kepepet, pada waktu mungkin persoalanmu sudah segini, sudah seleher, sudah hampir tenggelam, pada waktu perahu kehidupanmu hampir hancur karam. Itu namanya kesesakan. Justru saat-saat seperti itu, kasih Tuhan ditunjukkan. Bukan kasih biasa, kasih yang dahsyat, kasih yang penuh keajaiban, kasih yang penuh kemenangan. Saudara, itulah cara Tuhan. Sebab itu di tengah-tengah persoalan kita, justru akan ada berkat Tuhan tercurah, akan ada janji Tuhan dinyatakan. Sebab itu Bapak Ibu, hari ini buka kebenarannya, biarkan hatimu isi dengan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan iya dan amin. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Dimanapun kau berada, ketika kau sedang menghadapi masalah, ingat, engkau sedang dalam kesesakan, Tuhan akan tunjukkan kasih-Nya dengan cara yang penuh keajaiban. Dan pada waktu kesesakan, itulah saatnya Tuhan, itulah kairosnya Tuhan. Dan Tuhan bilang, engkau tidak akan pernah tenggelam. Ingat Petrus, pada waktu Petrus bilang, Tuhan tolong aku, hampir tenggelam, Tuhan memegang tangan Petrus.
dan Petrus sudah tenggelam. Kalau Petrus sudah dibiarkan tenggelam, Bapak Ibu Saudara pagi ini tidak dibiarkan Tuhan tenggelam. Apapun keadaanmu, engkau akan naik ke atas, engkau akan keluar sebagai pemenang, engkau akan melihat kasih Tuhan luar biasa. Janjinya sudah tersedia bagimu. Yang kedua, Saudara, berkat kemuliaannya di tengah-tengah masalah. Saudara, keajaiban Tuhan terlihat di tengah masalah karena apa? Berkat kemuliaan di tengah-tengah masalah. Jadi di tengah-tengah masalah yang kita alami, akan ada kemuliaan Tuhan, akan ada berkat-berkat Tuhan. Kalau orang-orang bilang di tengah masalah pasti kita keluar uang, di tengah-tengah masalah pasti kita ada stres, di tengah-tengah masalah pasti kita akan timbul hal-hal yang makin susah. Itu pendapat dunia. Tetapi saya beritahu kebenaran firman Tuhan mengajarkan. Lihat cerita ini, lihat kebenaran ini. Justru Tuhan bilang penyakit itu tidak membawa kematian, justru kemuliaan anak Allah akan dinyatakan. Kalau Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, percayalah saudaraku, berkat kemuliaan ada di tengah-tengah masalah. Jadi jangan pernah takut. Justru kau berkata, inilah waktunya Tuhan, aku mau lihat cara yang ajaib. Inilah waktunya Tuhan, aku mau lihat kemuliaan yang dulu aku belum pernah lihat. Aku baru lihat di rumah orang lain, di keluarga orang lain, di kehidupan orang lain, di usaha, masa depan orang lain. Tapi sekarang giliranku. Ketika kau punya masalah, kau berkata, Tuhan, please lakukan dalam hidupku, lakukan yang terbaik, karena aku mau melihat kemuliaan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 21 ayat 22, selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Saudara, Daud berkata, selamatkan aku dari mulut singa. Dia melihat kemuliaan Tuhan waktu singa mau menerkam dia. Itu masalah yang berat, saudara. Itu masalah yang hebat. Tetapi justru kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara, dari tanduk banteng, saudara, dia mengalami persoalan-persoalan yang berat sekali, seperti diserbu dari kanan kiri kanan dan banyak hal. Tetapi Tuhan, lihat ayat ini berkata, engkau telah menjawab aku. Jadi di tengah-tengah keadaan kesulitan apapun hari ini, berkat kemuliaannya ternyata di tengah-tengah masalah. Jangan pernah alergi dengan masalah dan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu. Dan hari ini katakan hal yang penuh dengan berkat Tuhan, karena di tengah-tengah masalahku, aku tahu waktunya Tuhan mencurahkan kemuliaannya, kuasanya, dan aku akan selalu bersyukur menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.